Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel saya. Kali ini kita akan membahas tema yang sama, yaitu mengenai kode igniter. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai query data dari database dengan menggunakan kode igniter. Seperti biasa, pertama-tama kita aktifkan XAMPP terlebih dahulu. Kita running MySQL sama Apache. Di sini saya sudah di running, kemudian buka browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian buka halaman PHP MyAdmin. Di halaman PHP MyAdmin ini cara membukanya dengan menggunakan localhost/php MyAdmin. Di halaman PHP MyAdmin ini kita akan membuat suatu database yang nantinya akan dipanggil di dalam perintah kode igniter. Di sini saya sudah membuatnya dengan nama db_ci. Terdapat dua tabel, yaitu tabel dosen sama tabel mahasiswa. Kita buka tabel dosen. Di dalam tabel dosen ini terdapat 5 atribut, yaitu NIDN, nama, telepon, jenis kelamin, dan alamat. Di sini NIDN dia kasih tanda kunci, yaitu berarti primary. Yang artinya di sini primary key ini, maka nomor NIDN ini tidak dapat dipakai oleh beberapa dosen. Jadi hanya satu mempunyai satu nomor NIDN. Jadi setiap dosen akan berbeda nomor NIDN-nya. Ini ada 3 dosen, yaitu Suparsa, Ujang, sama Anggun, dengan NIDN berbeda. Langsung kita buka folder htdoc yang sebelumnya kemarin kita buat, yaitu dalam folder htdoc yaitu ada folder belajar framework. Kita buka, kemudian ke application, kemudian ke config. Nah, di dalam config ini kita akan membuka database.php. Dalam database.php kita akan setting di bagian username, kita kasih root, kemudian database mana yang akan kita sambungkan nantinya. Itu di sini saya akan menyambungkan ke db_ci. Jadi samakan db_ci. Kemudian save. Selanjutnya kita buka ada autoload.php. Di dalam autoload.php kita akan setting pada bagian string autoload libres array. Nah, di bagian array-nya kita akan sambungkan ke database. Save. Selanjutnya kita kembali masuk ke dalam folder controller. Nah, di sini saya akan membuka admin.php karena sebelumnya pada config router saya menghubungkannya dengan admin.php. Nah, di sini pada halaman admin.php sebelumnya kita belajar mengenai pembuatan geodata menggunakan controller admin.php, tapi tidak terhubung dengan database. Contoh, nah, seperti contoh berikut ini. Sebelumnya kita belajar mengenai ini, menampilkan suatu geodata dan controller.
Dan di bagian ini kita akan setting, yaitu yang nantinya akan terhubung dengan database, yaitu dengan string data atau dengan string base PB, artinya akan terhubung ke database nantinya. Kemudian query select tentang from tabel set. Nah, artinya di sini kita memanggil satu database, kemudian yang akan dipanggilnya, yang akan ditampilkannya yaitu dari tabel dosen. Tabel dosen yang ada di DB.CI. Kemudian for each data, result array as date. As date. Nah, di sini kita akan masukkan kode pemanggilan, yaitu echo. String yang pertama adalah LIDM. Ini lebih gampang. Ini aja. Ini ketik satu. String date itu nama di database, nama atributnya LIDN. Ini semua ini harus sama. Jika berbeda nanti tidak akan bisa dipanggil. SPR. Artinya pindah baris. Nah, di sini kita bisa di copy paste aja agar lebih cepat. Di sini ada 5, berarti kita pilih 5. Yang pertama yaitu ND, kemudian nama misalkan nama saya, namanya enggak ini namanya nama, ambil nama. Kemudian di sini telepon, tanya telepon, di sini telepon. Temukan. Kemudian jenis kelamin. Di sini lagi jenis kelamin. Yang terakhir itu alamat. Saya kasih 2 biar lebih baris agak jauh lagi. Dan
set. Coba kita panggil, apakah akan berhasil? Nah, ternyata sudah berhasil. Dan berikut ini adalah tampilannya pemanggilan data dari suatu database, yaitu dengan menggunakan Kotlin admin. Di sini datanya semua terpanggil dari tabel dosen. Di sini ada 3 data, bahasa Ujang Anggun, dan di sini akan tampil semuanya dari NIDN, nama, lapor, jenis kelamin, dan alamat. Sekian dari tutorial saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.